Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam. Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kita melanjutkan perkuliahan kita ini dengan sesi ketiga dari topik utama pertumbuhan ekonomi. Sesi kali ini membahas tentang produk domestik bruto atau PDB dari sisi pengeluaran atau penggunaan. Jadi itu bolak-balik. BPS juga dalam publikasinya kadang menyebut pengeluaran, kadang menyebut penggunaan. Prinsipnya adalah PDB itu produksi barang dan jasa selama setahun atau 3 bulan, ya triwulan. Nah, itu terdiri dari jutaan barang yang dikelompokkan ke dalam 17 sektor menurut lapangan usaha. Jadi ada barang dan jasanya. Itu bisa ditelusuri, dipakai atau dipergunakan untuk apa barang-barang tersebut. Nah, gitu. Jadi satu sisi dia ada produksinya, di sisi lainnya dia dipakai atau dipergunakan untuk apa. Kan semacam itu. Nah, BPS menghitungnya kedua-duanya ini dia hitung, tetapi dengan cara berbeda. Ketika dia menghitung sektoral barang dan jasa ada metodenya, yang menghitung dia dipakai untuk apa atau dipergunakan untuk apa ini, dia juga pakai metode sendiri. Sehingga kedua-duanya harusnya sama. Kan sudah saya jelaskan kemarin. Seandainya produk barang dan jasa itu kemudian dijual semua, gitu kira-kira, toh sisanya adalah laba, kan begitu ya. Jadi otomatis ini sama kayak dua mata uang. Nah, masalahnya ketika diperhitungkan, ketika dijumlahkan barang dan jasa dengan metode tertentu yang sekali lagi BPS tidak mungkin suka-suka ada metodenya. Lalu di sisi lain menghitung dia dipakai atau digunakan mendapatkan hasil. Nah, tidak selalu sama. Nah, karena itu nanti ada caranya. Kalau Anda punya keuangan di rumah tangga, itu kan mencatat pembelian dan mungkin pengeluaran dan pemasukan. Nanti ternyata tidak cocok antara hitungan dengan uang yang tersisa. Anda kan bisa nulis lain-lain, kurang lebih begitu ya. Nah, mari kita lihat bagaimana BPS menyajikan PDB berdasarkan penggunaan. Nah, itu dia sebut terdiri dari sebetulnya hanya 6 ya, tapi karena ekspor dan impor dipisah 2 bisa jadi 7. Jadi pada dasarnya dipakai untuk apa? 1, dipakai untuk konsumsi rumah tangga. Nah, itu yang terbesar. Jadi sebagian besar produk domestik bruto berupa barang dan jasa itu dipakai untuk konsumsi rumah tangga. Itu porsinya mencapai 57,66% dari 15.434 triliun. Nah, sementara komponen lain disebut dengan pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Ini klasifikasi baru ya. Dulu dia masuk dalam konsumsi rumah tangga sebelum tahun 2010. Oleh karena besarnya makin meningkat dan keperluan untuk dianalisis tersendiri karena perilakunya berbeda, itu disendirikan namanya konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Apa itu ya? Ormas, perkumpulan ya seperti Muhammadiyah, NU, begitu juga asosiasi olahraga. Mungkin makin maju suatu negara, asosiasi olahraga itu punya duit banyak kan, seperti apa itu ya, negara PSSI-nya di negara-negara yang sepak bolanya maju duitnya banyak kan, misal punya produk juga, punya konsumsi juga. Nah, yang ketiga konsumsi pemerintah ya, pengeluaran konsumsi pemerintah, mudah ya dipahami kalau itu. Yang keempat pembentukan modal tetap domestik bruto. Nah, itu saya kasih tanda merah yang porsinya paling besar. Jadi konsumsi rumah tangga 57,66%. Lalu PMTB, pembentukan modal tetap domestik bruto itu 31,73%. Nah, di sini PMTB ini dahulu sempat menggunakan nama investasi ya. Jadi hanya kata-kata PMTB ini lebih tepat.
Nah, tadi saya sudah sempat menjelaskan sebelum direkam, itu PMTB ini tidak sepenuhnya sama dengan istilah penanaman modal ya. Jadi harus hati-hati nih. Jadi kalau bicara investasi atau PMTB dalam data PDB, itu seluruh pengeluaran, ya pengeluaran toh tadi dari PDB, dari sisi pengeluaran atau penggunaan, yang merupakan penambahan kapasitas produksi, lebih khusus lagi dalam konteks alat-alat produksi tetap. Jadi penambahan bangunan kah, penambahan mesin dan perlengkapan kah, itu masuk. Nah, ada satu juga sub, nanti kita akan belajar. Itu nanti termasuk hewan atau binatang yang belum berproduksi tapi akan berproduksi. Nah, itu PMTB ya. Karena itu PMTB ini menjadi penting. Pentingnya di mana? Kalau konsumsi itu jelas mendorong produksi ya. Artinya maksudnya dengan dikonsumsi berarti produksinya kan terserap dan pada tahun yang bersangkutan dia mendorong produksi. Tetapi PMTB dianggap lebih penting karena dia selain menambah pada tahun yang bersangkutan, dia berpotensi untuk menjaga kesinambungan pada tahun-tahun berikutnya. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, lalu ada angka perubahan inventory. Inventory itu stok lah ya. Stok selama perbedaan stoknya. Jadi kan ada barang yang belum dipakai, belum dijual, tapi juga tidak bisa dipastikan untuk PMTB atau bukan. Lalu ada ekspor. Kenapa jadi ekspor? Jadi kan barang itu diproduksi di Indonesia. PDB kan menyangkut produksi di Indonesia. Lalu dijual, berarti kan dia tercatat sebagai produksi kita. Tetapi pada saat yang bersamaan, itu ekonomi Indonesia memakai barang-barang produksi luar negeri. Itu kan bukan PDB. Ya, sehingga dikurangi. Nah, ini mungkin kesempatan untuk menjelaskan produk domestik bruto. Ada kata-kata domestiknya, jadi adalah produksi barang dan jasa di wilayah negara Indonesia. Nah, lalu ada diskrepansi statistik. Nah, itu tadi kan dua metode antara menjumlahkan barang-barang per item 17 sektor, 53 subsektor atau jutaan jenis, itu menggunakan metode tertentu. Yang sisi lain melakukan perhitungan dengan metode menjumlahkan pengeluaran konsumsi rumah tangga, lalu pengeluaran konsumsi pemerintah dan seterusnya. Nah, ketemu juga angka, ternyata selisih. Nah, yang satunya 15.434, ternyata yang ini kebanyakan. Nah, kebanyakan itu jadi lain-lain namanya diskrepansi statistik. Min 273 triliun. Besar ya. Nah, tahun kemarin nggak besar selisihnya, cuma 7 triliun. Ini akan saya tulis insya Allah. Ini agak intermediate ya untuk mengapa angka diskrepansi statistik bisa sebesar itu. Tapi kita percaya dulu saja bahwa cara menghitungnya begitu. Bisa kebayang sudah ya bahwa PDB dari yang disebut dengan PDB menurut penggunaan atau menurut pengeluaran itu adalah hal-hal seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, maka kita melihat tadi toh, kalau kita lihat itu konsumsi rumah tangga tertinggi. Kita juga bisa melihat yang konsumsi apa saja tuh. Ada konsumsi rumah tangga, ada konsumsi lembaga non-profit, ada konsumsi pemerintah. 3 ya, yang bukan konsumsi. Ya, jadi kita bisa menyederhanakannya menjadi 3 lah ya. Yang 1 konsumsi, yang 2 adalah investasi. PMTB itu investasi kan secara arti umum. Lalu ada yang kita jual, ada ekspor. 3 macam lah. Nah, maka kita lihat bahwa Indonesia ini ekonominya itu lebih banyak memproduksi barang yang dikonsumsi sendiri, dikonsumsi domestik. Tidak sama loh semua negara. Nah, kemarin kita sudah bicara kalau struktur ekonomi itu bisa dipakai untuk menunjukkan struktur berdasarkan sektor. Kemarin kita sudah bicara sektor industri pengolahan itu paling besar, misalnya 19,88%, lalu pertanian 13,70%, dan seterusnya. Itu struktur perekonomian dilihat dari lapangan usaha. Kita bisa juga melihat ini, struktur perekonomian Indonesia dilihat dari dipakai untuk apanya. Kalau pakai klasifikasi yang umum jadi 3 saja kan, dikonsumsi berapa, dijadikan untuk investasi berapa, dan ekspor berapa. Beberapa negara yang biasanya pertumbuhan ekonominya tinggi, stabil dalam jangka yang cukup panjang,
itu pada umumnya PMTB-nya berporsi besar, ya, di atas 35%. Kita kan cuma berapa itu? 31,73%. Dan bukan soal 1 tahun, dalam jangka 5 tahun, 10 tahun, bagaimana stabilitasnya. Nah, karena itu cukup unik ya, bahwa beberapa pejabat negara dulu ya, setahun 2 tahun yang lalu suka menyampaikan bahwa konsumsi ini yang mendorong pertumbuhan. Sekarang pun masih begitu, itu betul. Tetapi ketika itu dibanggakan sebetulnya tidak tepat. Ya bukan berarti konsumsi nggak penting, tetapi jadinya kita ini mau maju apa tidak gitu loh dalam jangka menengah dan panjang. Nah, mari kita lihat porsi konsumsi di slide berikut ini. Nah, itu kan kelihatan tuh yang konsumsi rumah tangga itu ya di antara 55 sampai 57,66 tadi, ini tertinggi ini. Jadi pada saat pandemi itu konsumsi rumah tangga berporsi paling besar. Sebetulnya secara nominal dia turun sedikit, kan, ingat kita sudah lihat angka kemarin. Tetapi secara presentasi karena yang lain turunnya lebih banyak, dia cukup besar. Nah, sementara yang lain-lain menurun. Nah, di sisi lain konsumsi pemerintah menaik itu 9,29. Wajar ya, karena pemerintah melakukan tambahan belanja dan konsumsi di saat-saat pandemi seperti ini. Bagaimanapun keseluruhan konsumsi ini mencapai 68,25%. Di satu sisi kita menerima sebagai fakta bahwa yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ini adalah konsumsi. Di sisi lain ini warning sebenarnya, ini ekonomi kalau rumah tangga itu lebih banyak hidup dari hari ke hari, dari tahun ke tahun lah kalau dalam hal ini. Kurang siap untuk pertumbuhan yang lebih stabil di masa mendatang. Nah, gitu ya. Mari kita selidiki lebih lanjut pengeluaran konsumsi rumah tangga. Ini definisi teknisnya bisa dibaca. Pengeluaran konsumsi rumah tangga itu pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen maksudnya rumah tangga di Indonesia untuk tujuan konsumsi akhir. Nah, seperti itu ya. Nah, yang caranya BPS menghitung, ya dia mengklasifikasikan itu masuk barang yang dari membeli, kemudian juga ada yang dari barter, tetap ada estimasinya ya, bukan berarti kalau nggak beli lalu tidak dianggap konsumsi. Begitu juga ada yang berupa imbalan kerja, kan, barang dan jasa, itu ya konsumsi kalau dipakai rumah tangga. Nah, lalu ada juga barang yang diproduksi sendiri, nah, untuk dikonsumsi sendiri. Nah, dalam konteks ini salah satu yang menarik adalah kalau di buku-buku teks itu pembicaraan tentang produksi ibu rumah tangga. Ya bisa bapak rumah tangga ya kalau yang masak dan lain-lain bapaknya. Maksudnya produksi rumah tangga ketika dia memasak. Nah, kan kalau dia masak restoran kan ada harganya tuh. Kalau di rumah tangga bagaimana? Kalau di Amerika, di negara maju, misalnya motong rumput di halamannya itu kan lumayan biayanya. Nah, itu di Indonesia mungkin tidak dihitung. Nah, belakangan BPS memang mencoba itu membuat perhitungan estimasi atas produk-produk di dalam rumah tangga yang dipakai sendiri. Jadi tidak sepenuhnya tidak dihitung ya sekarang. Nah, kurang lebih begitu. Itu konsumsi rumah tangga. Nah, mari kita lihat konsumsi rumah tangga itu terdiri dari apa saja. Nah, sebetulnya ada 12 ya kalau menurut SNE 2008. SNE 2008 apa itu? Kemarin itu ya sistem neraca nasional. Jadi sistem neraca nasional yang diterjemahkan SNN, sistem neraca nasional. Nah, itu ada 12 kalau macamnya barang dan jasa konsumsi. Tetapi BPS sementara ini menghitungnya jadi 7. Jadi maksudnya ada dari yang 25 yang lain itu masuk dulu ke kelompok lain. Mengapa? Karena ada yang angkanya belum terlalu besar. Yang kedua juga mungkin masih kesulitan untuk mengestimasi secara presisi. Nah, nanti makin maju statistiknya nanti full 12-12-nya, ataupun nanti dia berubah, ya bertambah lagi. Karena begini, kita juga harus mulai membayangkan, kan ada barang dan jasa yang sebelumnya tidak ada, sekarang menjadi ada. Kalau 10 tahun, 20 tahun kan ada perkembangan produk barang dan jasa yang dulu tidak dikenali. Karena itu metode penghitungan juga dalam beberapa detailnya harus mengalami perubahan.
Nah, tapi mari kita lihat dulu yang sekarang ini 2020 ya. Itu saya sajikan dengan 2019. Ada berapa? 7 ya, makanan dan minuman selain restoran. Ini penting ya. Makanan minuman selain yang di restoran. Karena kalau di restoran itu disendirikan itu di bawah karena sudah bisa dihitung, bisa diestimasi oleh BPS. Pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya. Lalu peralatan perumahan dan perlengkapan rumah tangga, lalu transformasi dan komunikasi. Nah, lalu ada restoran. Jadi yang makan di restoran tersendiri dan komunikasi disatukan restoran. Nanti di saatnya nanti itu komunikasi bisa sendiri dan lainnya. Tetapi kalau kita lihat yang paling besar masih makanan dan minuman selain restoran. Nah, jadi kalau tambah restoran lebih besar lagi ya. Jadi Bang, kalau kita lihat tadi konsumsi itu rumah tangga ini 56,77%. Nah, kita anggap 100%. Dari 100% konsumsi itu 41%-nya makanan minuman. Nah, ini menarik mungkin kalau nanti kita melihat dari waktu ke waktu. Apakah selama 10 tahun, 20 tahun, itu porsi untuk makanan dan minuman ini masih sangat besar. Kira-kira begitu kan. Ini mudah ya dipahami bahwa ini tentu terkait dengan tingkat kesejahteraan. Nah, di sisi lain transportasi dan komunikasi sudah sangat besar, 20%. Nah, gambarnya bisa dilihat di kanan itu. Nah, cara-cara melihat seperti ini penting ya. Nah, sayang kalau ketika kemarin diumumkan, ini kan tahun 2020, triwulanannya juga ada. Saya ulangi ya, data triwulanan itu ada. Jadi data tadi 17 sektor, 53 subsektor, lalu ini data 7 komponen dan subkomponennya. Berarti kalau 7 komponen, salah satunya adalah konsumsi rumah tangga. Nah, konsumsi rumah tangga memiliki subkomponen ini. Nah, sebetulnya kalau mau berdiskusi yang lebih serius tentang kenapa 7 dan sebagainya itu harus sampai kepada hal-hal begini. Tetapi ketika kemarin rilis, data ini belum ada. Ini biasanya nunggu beberapa bulan lagi yang lebih rinci ini. Cuma sampai kepada data 17 sektor dan 7 komponen penggunaan. Kalau yang sub-sub seperti ini belum dikeluarkan. Saya tidak tahu, mestinya sudah punya, karena kan untuk dapat penjumlahan kan ada sub ini, tapi masih dirapikan mungkin. Nanti mungkin 1 atau 2 bulan keluar. Ya, bisa dibayangkan ini konsumsi rumah tangga ini. Nah, lalu yang selanjutnya kita bisa melihat perkembangan konsumsi tersebut bagaimana. Nah, yang kiri itu untuk menunjukkan bahwa porsinya ya memang besar ya di 55%-an. Dan pada saat pandemi, saya ulangi, biru itu menunjukkan jumlah PDB-nya, nilai PDB-nya 8.900, padahal sebelumnya lebih dari 9.000, jadi turun sebetulnya. Tapi kenapa porsinya naik? Karena PDB-nya sebetulnya turun, jadi berarti hal di luar konsumsi turun lebih tajam, porsinya naik. Yang hal-hal begini mungkin pelan-pelan ya buat kawan-kawan yang nggak terbiasa di ekonomi, bahwa kita bisa bicara nilai nominal absolut ya, nominal berarti dalam ini nilai PDB konsumsi. Kita juga bisa bicara persentase naik atau turun. Kalau dilihat begitu birunya turun ya turun sebetulnya, tetapi porsinya naik. Kenapa? Karena kan dia satu komponen dari beberapa komponen, karena komponen lain turun lebih banyak. Itu yang biru itu ya. Kalau yang hijau di kanan itu karena tadi kita sudah lihat bahwa 2 subkomponen dari konsumsi ini yang paling besar, yaitu makanan dan minuman selain restoran, saya sajikan. Nah, disajikan nampak pandemi itu tetap mendorong dia naik. Yang hijau itu kan dari 2020 ke 2019 jaraknya itu naik sedikit. Tapi sebetulnya tidak pandemi lalu membuat makan dan minum jadi banyak banget ya, karena kalau dilihat kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya malah itu kenaikannya lebih kecil. Kalau mau tahu lebih kecil atau tidak, saudara bisa menghitung persentasenya, itu lebih rendah naiknya, kan kelihatan itu. Hijau antara hijau dari tahun ke tahun kan, yang 2020 itu hanya naik sedikit. Tetapi tadi komponen dan subkomponen lain turun lebih drastis sehingga dia porsinya jadi tinggi. Dan itu porsi atas PDB ya, bukan atas konsumsi. Jadi dari 57,66% itu, nah kalau dirinci itu ada 23,78, berarti ya hampir separohnya ya, 40% tadi, itu makanan dan minuman. Nah di sisi lain yang bawah,
masuk akal ya, transportasi dan komunikasi itu turun baik nilai nominalnya maupun porsinya. Tentu saja persentasenya juga turun. Kalau dipecah mungkin transportasi dan komunikasi, komunikasinya mungkin bertambah, tetapi tidak bisa mengkompensasi penurunan transportasi karena pembatasan sosial di tahun 2020. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini juga nanti penting. Misal tadi di perdebatan soal 7,07, kita harus menelusuri bagaimana di komponen-komponen ini. Lalu untuk mengetahui bukan mengetahui ya, memprediksi di triwulan-triwulan berikutnya, tentu kita berdasarkan satu data series sebelum-sebelumnya. Di sini tidak saya sajikan yang triwulan karena memang intermediate jadinya, tapi karena saya lihat netizen perdebatannya sudah kemana-mana, nah, mumpung ini kuliah, ada baiknya saudara-saudara lebih dingin ya, bisa lihat itu nanti. Sayangnya tadi saya katakan data triwulanan untuk subkomponen belum tersedia, tapi yang komponen sudah, yang konsumsi sudah. Saya sudah mulai satu tulisan, malam ini insya Allah ada satu tulisan lagi. Termasuk yang dipertanyakan oleh Pak Narto itu tentang diskrepansi statistik. Baik, itu konsumsi rumah tangga. Nah, sekarang kita coba lihat yang lain yang disebut konsumsi pemerintah. Nah, ya ini penting ya untuk dimengerti bahwa konsumsi pemerintah itu tidak sama dengan angka belanja APBN. Nah, pemerintah dulu, yang dimaksud dengan pemerintah dalam perhitungan produk domestik bruto itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga negara, terutama dalam hal ini Bank Indonesia. Jadi semua konsumsi mereka dianggap konsumsi pemerintah. Nah, tapi nanti mungkin jadi bingung lagi, di situ kok angkanya lebih kecil dari APBN. Nah, jawabannya adalah tidak semua belanja APBN bersifat konsumsi. Nah, yang bersifat PMTB ada, yang berupa investasi. APBN maupun APBD ya. APBN dan APBD saya ingatkan. Dan yang lebih penting lagi, dan cukup besar, beberapa pengeluaran belanja APBN itu tidak termasuk konsumsi, karena dia bersifat transfer misalnya. Atau sebagian besar dari pembayaran bunga itu bukan konsumsi. Kira-kira begitulah. Tidak seluruhnya, ada juga yang masuk. Nah, ada cara-cara BPS, kaitannya adalah konsumsi itu terkait dengan imbal jasanya, imbalannya apa, berupa barang atau jasa. Nah, cara-cara menghitung demikian, sehingga angka pengeluaran pemerintah di BPS itu jauh lebih kecil daripada penjumlahan APBN dan APBD. Nah, itu saya sajikan, kalimat-kalimat itu saya ambilkan dari BPS, ya buat untuk memberi gambaran singkat aja. Sebenarnya kalau saudara-saudara menyempatkan diri, dan saya harapkan menyempatkan, itu masuk ke lamannya BPS. Cuma yang begini-begini adanya biasanya di metadata ya. Jadi banyak yang tidak tahu BPS itu punya web lain namanya Sirusa ya. Jadi itu isinya metadata. Sirusa BPS, ketik saja. Lalu juga di dalam dokumen-dokumennya yang dia publish itu sebetulnya di pengantar-pengantar pengertian itu bisa dipahami. Nah, mari kita lihat konsumsi pemerintah ini bagaimana nilai dan presentasinya atas keseluruhan PDB. Nah, kita selalu melihat yang paling belakang dulu, yang paling kanan. Ya, berarti kalau dilihat begitu, memang konsumsi pemerintah, pengeluaran konsumsi pemerintah, saya ulangi lagi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BI ditambah beberapa lembaga negara lain itu naik. Jadi lebih dari 1.400 triliun. Bertingkat dari 2019. Nah, tapi kalau APBN kan Anda tahu belanjanya 2.700 triliun, jadi jangan samakan ya. Tapi bagaimanapun jelas ada pengaruh, APBN dan APBD itu mempengaruhi perhitungan konsumsi pemerintah ini. Nah, di saat yang bersamaan PDB kan turun. Nah, ketika PDB turun, otomatis porsinya pemerintah ini naik pesat 9,29. Tetapi ada catatan juga bahwa itu bukanlah porsi terbesar selama 10 tahun terakhir. Dulunya lebih besar. Jadi di satu sisi kita melihat peran pemerintah, terutama dalam narasi-narasi perdebatannya atau penjelasan pemerintah sendiri. Misal, berkali-kali silakan dicari ya di Google ya, bahwa Bu Sri Mulyani menganggap bahwa
pemerintah berhasil gitu loh mengurangi dampak pandemi terhadap kemiskinan, terhadap pengangguran, terhadap merosotnya daya beli. Ya itu tidak salah, tetapi kita butuh hitungan yang lebih presisi. Kalau dari persentase ini sebenarnya nggak segitu-gitu amat juga peran pemerintah ya, kalau dari sisi angka-angka makroekonomi. Ya harus dicari hitung-hitungan yang lebih pasnya sebenarnya. Persoalan di tahun-tahun mendatang bagaimana? Karena pemerintah nanti kesulitan sumber dana kan, nggak mungkin ningkatin belanja terus-menerus, bahaya. Baik, nah itu pemerintah. Lalu yang LNPRT tidak saya bahas karena bisa dipelajari sendiri. Nah, yang kita bahas adalah pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Sebutlah investasi dalam arti luasnya. Nah, ini kan pembentukan modal tetap bruto itu adalah penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Ya, jadi unit produksi berarti ini banyak unit produksi dalam suatu negara. Jadi tadi saya katakan sekali lagi, beda kan kalau BKPM itu adalah seperti ini juga, tetapi yang rencana penanaman modal yang dilaporkan, yang minta persetujuan atau izin dan seterusnya. Nah, kalau beberapa unit produksi rumah tangga kah, usaha menengah kah, atau dalam perusahaan besar sekalipun jika dia masih tercakup dalam proyek-proyek lama yang tidak memerlukan izin atau pemberitahuan baru, dia menambahi kapasitas produksinya, ya masuk PMTB. BPS punya cara menghitungnya. Saya ingatkan, BPS tidak suka-suka menghitungnya ya. Ada manualnya. Ada manualnya yang berdasarkan manual internasional. Bukan saya mau bela-bela banget BPS ini, tetapi sejauh yang saya lihat dari tahun ke tahun, ya bisa dipertanggungjawabkan lah. Ya tentu soal presisi atau tidak itu harus ada perdebatan dua hal. Jangan perdebatan politik, perdebatan akademis. Saya punya kritik terhadap beberapa angka statistik PDB mereka, tetapi secara umum saya bisa menerima. Nah itu, mari kita lihat bagaimana PMTB ini. Nah, di slide berikut, di tahun 2020 PMTB ini mencapai 4.898 triliun. Ya, itu tadi ingat kalau konsumsi tadi sekitar 9.000. Jadi cukup besar juga. Ini nomor 2 besar kan PMTB ini. Nah, sama. Ini kan komponen. Dia dibagi menjadi 6 subkomponen. Bisa saja kita sebut 6 jenis aset kan, karena dia aset tetap tadi. Nah, yang terbesar dari itu adalah aset bangunan. Nah, ini juga sesuatu hal yang menarik kalau dikaji dari tahun ke tahun. Ya, kalau dia berupa aset bangunan, ya tentu itu menyumbang pada penambahan kapasitas produksi ya. Tetapi dalam arti tertentu dia kalah apa ya? Kalah peran kalau dengan misalnya mesin dan perlengkapan. Tentu kalau mesin dan perlengkapan saja yang meningkat, bangunannya tidak meningkat ya gimana produksinya. Tetapi secara umum kita melihat ini juga bagian dari struktur investasi di Indonesia. Investasinya bangunan. Nah, yang besar 75,95, 76% tahun 2020 ya. Itu kita bisa nanti mencari tahun-tahun sebelumnya, nanti kita lihat slide-nya. Jadi yang lain-lain kecil. Nah, yang penting sebetulnya kan antara lain adalah mesin dan perlengkapan. Sama tadi, kalau kita melihat komponen yang utama, yang 7 komponen, kita melihat ada komponen konsumsi dan komponen investasi. Dalam jangka menengah dan panjang, komponen investasi atau PMTB itu urgen. Nah, sekarang di dalam tubuh PMTB atau investasi ini ada 6 jenis aset. Ini juga sama ya, sebetulnya menurut manualnya ada puluhan aset. Jadi sementara dikelompokkan 6 diringkas. Nah, itu ini apa namanya? Mesin dan perlengkapan itu masih kecil ya. Nah, salah satu yang lumayan besar itu CBR. CBR itu apa ya? Hewan dan tanaman yang belum berproduksi tapi akan berproduksi. Jadi kira-kira begitu ya. Dihitung, diestimasi. Kan dia investasi kan. Ya, anak sapi kah, bibit tanaman kah, bibit pohon kah, bibit jati kah, dan seterusnya. Itu besar. Ini jarang dianalisis. Saya sendiri masih melihat BPS jarang menginformasikan secara detail CBR ini. Saya sedang mencoba belajar. Kalau saudara-saudara lebih dulu dari saya belajar dan tahu, bagus ya. Nanti kalau yang ikut
WhatsApp grup bisa cerita tentang cyber karena porsinya besar 5,79%. Mungkin ini mesin perlengkapan lalu CBR ini jadi isyarat tentang tahun-tahun berikutnya. Nah, di situ ada produk kekayaan intelektual. Jadi produk kekayaan intelektual ini juga sama, ini bisa saja dianggap mencerminkan investasi yang sifatnya juga sustain karena kalau dia bisa menghasilkan seterusnya, apalagi jika produk kekayaan intelektual tersebut dapat diekspor, maksudnya dipakai oleh negara lain. Nah, Indonesia nanti terlihat bahwa dalam hal kekayaan intelektual tidak terlalu menggembirakan. Ini bisa dilihat. Nah, itu kira-kira PMTB. Nah, mari kita lihat angkanya PMTB secara total. Nah, seperti ini. Jadi tahun 2020 ya kontraksi ya, yang biru kanan itu 2. Dari 5.119 menjadi 489,7 triliun. Kalau itu angkanya miliar ya. Tinggal Anda kurangi 3 digit terakhir dapat angka triliun. Jadi turun. Nah, 2021 bagaimana? Ada kemungkinan bisa turun. Ada kemungkinan bisa turun lagi atau stagnan. Atau kalau naik sedikit. Kenapa? Karena memang prioritas masih bukan prioritas ya. Kemungkinan rumah tangga maupun perusahaan atau pemerintah itu kan masih menekankan konsumsi pada saat-saat kondisi ekonomi masih lesu. Nah, kita lihat nantilah. Nah, kalau mau menganalisis triwulan juga ini penting PMTB-nya bagaimana? Karena PMTB ini tidak hanya menambah PDB pada tahun itu, tapi berpotensi menambah PDB di waktu-waktu berikutnya. Beda dengan konsumsi ya. Konsumsi itu tidak banyak pengaruhnya pada PDB berikutnya. Pada tahun yang berjalan sama, mau kalau jadi barang itu dikonsumsi ataupun dijadikan PMTB sama-sama nilai menambah PDB-nya, tapi kan lain dengan tahun-tahun berikutnya. Nah, kita lihat itu PMTB Indonesia, ya itu porsi ya, bukan kenaikan ya persen, porsi dari PDB. Sekarang 31,73 itu bukan porsi ideal kan, dulu pernah lebih dari itu. Tetapi selama 10 tahun terakhir tidak pernah mencapai posisi ideal. Tidak ada textbook yang memastikan, tapi kebanyakan berpendapat angka ideal itu 35% sampai 40% PMTB itu untuk emerging market, untuk negara berkembang seperti kita ini. Jadi kita masih kurang kuat. Salah satu komponen PMTB tentu tidak komponen dalam arti sub ya, yang menyumbang pada PMTB ini penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri. Nanti khusus penanaman modal dalam negeri dan luar negeri kita ada sesi berapa ya, lupa saya. Dari komponen PMTB ini tadi kita sudah lihat tadi yang banyak itu adalah bangunan, kemudian yang harusnya penting mesin dan perlengkapan, tapi porsinya hanya 9,3%. Mari kita lihat perkembangannya di tahun berikutnya, hampir 10% ya mesin dan perlengkapan. Nah itu dari tahun ke tahunnya. Nah, menarik ya, pada saat pandemi ini memang juga bangunan tetap menurun biru ya. Tetapi karena yang komponen PMTB yang lain turun drastis, maka dia porsinya naik. Sementara yang mesin dan perlengkapan turun lebih drastis, yang hijau kanannya. Gampang ini, nggak usah tahu angka, lihat gambar saja kan, gambarnya itu menunjukkan naiknya atau stagnannya gitu, nilai absolutnya, nilai nominalnya. Skalanya di kiri itu dalam miliar, jadi kurangi 3 dapat triliun. Nah, kita lihat ya PMTB secara umum turun, kemudian pada bangunan juga turun, pada mesin dan perlengkapan juga turun. Sedangkan angka persen itu naik adalah persen dari total PMTB-nya, berarti yang lain lebih turun itu, kecuali mesin dan perlengkapan, persentasenya juga turun. Begitu ya, tapi saya tambahkan tadi karena ada pertanyaan, tidak ada di slide, ini kembali ke porsi yang awal itu, ada berapa tadi? Ada 7, ya, konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, lalu PMTB, lalu inventory, perubahan stok, lalu ada ekspor, lalu ada impor. Jadi bisa juga disebut 6 karena kalau mau ekspor neto, ekspor dikurangi impor. Nah, dapat angka, ternyata angkanya dapat angka dihitung ya, metodenya nggak sama dengan menjumlahkan barang, dapat lebih dari 15.400
15.434, yang barang kan 15.434. Lebih, nah lebihnya itu dimasukkan lain-lain, nggak terdeteksi. Tidak selalu lebih, kadang kurang. Nah, kurang itu artinya ketika dihitung berdasarkan metode ini, hasilnya tidak sampai 15.434. Seperti terjadi di tahun 2019, kekurangan 7 triliun, sehingga lain-lainnya minus 7 triliun. Nah, yang tahun ini kelebihan. Pakai metode ini kebanyakannya luar biasa. Ini pertama kali 273 triliun. Ya, mungkin untuk sedikit memberi dorongan kalau ada yang mau mengkaji sendiri. Nah, ini terus terang agak question mark ya. Nah, question mark-nya ya berarti kalau kelebihannya 273 triliun dikonsumsi masyarakat tadi kelebihan kayaknya ngitungnya. Nah, gitu loh. Atau dikonsumsi pemerintahnya kelebihan, atau di PNTB-nya. Nah, tapi karena saya sudah mengatakan percaya, sementara saya percaya, tapi saya akan tetap membuat tinjauan kritis. Salah satu diskusi yang menarik adalah orang merasa konsumsi masyarakat itu turun drastis, tapi tadi di 2020 ternyata tidak turun drastis banget. Misal, tapi kita belum tahu, saya belum memeriksa angka-angka yang disebut triwulan 2 2020 diskrepansi statistiknya seperti apa. Pada dasarnya diskrepansi statistik ini menunjukkan kemampuan BPS menghitung dari dua cara itu, jika kedua-duanya relatif presisi dan kemudian dicocokkan, itu tidak jauh selisihnya. Nah, bisa saja sih berkilah ya, karena di tahun 2020 kemarin kan pandemi, BPS pun juga terkena lah dampaknya, sumber daya manusianya, cara-cara dia mengakses data dan perhitungannya. Bisa jadi juga itu bisa kita tolerir. Saya belum bisa memastikan untuk triwulan 2 dan 1 ya kita periksa. Nah, untuk menjawab pertanyaan salah Dr. Narto tadi yang saya kebaca di sini, berarti kan diskrepansi statistik itu adalah lain-lain ketika jumlah antara metode produksi dengan metode pengeluaran itu tidak sama. Nah, yang lebih diandalkan oleh BPS itu metode produksi yang 17 hektar tadi, sehingga selisihnya ini disebut lain-lain. Nah, lain-lain itulah yang tidak bisa terdeteksi masuk mana, masuk konsumsi rumah tangga kah, masuk PMTB kah, itu disebut diskrepansi statistik. Ada alasan lain untuk diskrepansi statistik pada tahun-tahun tertentu, tapi satu ini dulu lah. Nah, begitu ya, untuk sesi ini kita cukupkan, kita break tapi nggak usah keluar. Sekaligus saya jawab beberapa pertanyaan tadi. Nah, begitu, kawan-kawan, ditutup. Nah, tadi saya lihat ini di luar kebiasaan ya, karena nampaknya perlu juga dijawab beberapa. Itu ada yang menanyakan tentang apa namanya, itu WAG, itu silahkan di WAG. Tapi Mbak Rama sama Mbak Dwi-nya nggak ada, mungkin Mas Sabto bisa minta tolong. Dan sekali lagi pertanyaan dan jawaban itu ada di WhatsApp group. Di WhatsApp group itu ada kawan-kawan yang lebih dahulu, tadi juga ada beberapa yang saya lihat masuk. Nah, yang jelas saya tidak berpretensi bisa menjawab semua pertanyaan, mungkin karena kapasitas saya ataupun waktu. Nah, ada juga kawan-kawan lain di peserta perkuliahan terdahulu, bahkan mungkin yang sekarang itu memiliki apa ya, pengetahuan ilmu tentang detail-detail, kan semua orang kan beda-beda kan. Ada yang lebih tahu bahkan, jadi bisa saling melengkapi gitu. Makanya saya selalu menyebut diri pembelajar ekonomi ya, karena nggak ada ilmu yang berhenti itu.